Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan tentu ya. Senang menjumpai Anda kembali dimanapun Anda berada. Anda sedang menyaksikan program Today's Message Biblical. Bersama saya Leonardo Syamsuri. Dan saya berharap saudara Anda fokus untuk mendengar ini. Walaupun dalam kondisi santai mungkin Anda sedang mengikuti ini. Tapi tetap fokus saudara ya. Kita bisa dengar ini dan Anda bisa dapatkan sebuah kebenaran. Nah, saya mau tanya sama saudara, kalau Anda mendengar kata detox, apa yang ada di pikiran Anda? Banyak orang kalau sudah mendengar detox, itu kaitannya dengan kesehatan ya, dengan tubuh ya. Karena kita banyak makanan-makanan yang dalam tanda kutip racun gitu ya, bisa merusak kesehatan tubuh kita, yang membuat timbul banyak penyakit gitu ya, apakah entah kolesterol lah, apa itu gula lah, dan sebagainya. Nah, asam urat, nah itu detox. Ya, betul, detox keuangan artinya kita harus diet gitu ya, kita harus puasa ya, kita harus berhenti makanan-makanan tertentu. Oke? Seperti saya dulu harus berhenti makan roti, itu juga detox itu saudara. Ada juga detox sosial media. 1 minggu, 2 minggu nggak nyentuh HP. Detox, sementara berhenti dari situ. Karena orang bisa kecanduan kan, dengan HP itu kecanduan loh saudara. Nah, apakah Anda pernah mendengar tentang detox keuangan? Nah, hari ini saya akan membahas detox keuangan. Sadarkah saudara ada begitu banyak, bukan cuma orang pada umumnya, orang Kristen saudara. Keuangannya beracun saudara. Ada banyak yang meracuni keuangan mereka. Sehingga terjadi keuangan yang tidak sehat. Bahkan sakit-sakitan saudara. Bahkan menuju kebangkrutan. Kenapa? Karena ada racun-racun yang salah. Sementara saudara kita perlu belajar bahwa detox itu dalam keuangan kita perlu mengerti, saudara. Nah, sebenarnya detox itu adalah proses alamiah sih. Kalau kita mau ngomong detox, yang mengeluarkan racun atau zat-zat yang berbahaya dalam tubuh, pikiran, jiwa, sehingga bisa lebih sehat, lebih bugar. Itu technically kata detox itu seperti itu. Nah, tekanan mental akibat hidup yang semakin sulit, rumit. Nah, itu juga bisa menyebabkan orang-orang itu memerlukan healing. Bahasa healing, detox. Jiwani, rohani, karena ada stres. Tekanan hidup sekarang kan begitu ya, saudara. Di era digital, saudara, manusia itu banyak yang kecanduan. Kecanduan apa? Sosial media, game online, judol, ya saudara, pinjol, sehingga banyak yang hancur hidupnya. Nah, ini racun, saudara. Tanpa disadari ini racun. Nah, banyak orang Kristen kondisi keuangannya terpuruk. Terjerat. Kenapa? Hutang membuat dia terikat, saudara. Ada ayat ya, tuh Alkitab bilang, yang berhutang itu menjadi budak dari yang menghutangi. Terjerat dalam hutang, sulit dilunasi, lalu cari jalan pintas, pinjol, bukannya menyelesaikan persoalan. Malah membuat hidup jadi makin benjol-benjol, saudara. Wow, bahaya, saudara. Ada yang bisa bunuh diri, menjadi pembohong, penipu, mencuri, dan sebagainya. Akibat dari situ. Nah, saudara, bagaimana orang Kristen bisa menangani keuangan itu sangat menentukan bagaimana dia bisa menangani hal-hal yang bersifat ilahi. Saya percaya antara kepercayaan Tuhan untuk orang Kristen dalam hal-hal rohani, ilahi, kekekalan sangat dipengaruhi bagaimana dia mengelola keuangannya. Lukas 16 ayat 11 berkata, dia bilang begini, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, artinya dengan uang, kalau kamu tidak setia, tidak bisa dipercaya, kira-kira gitu, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa sih harta yang sesungguhnya? Harta sejati, harta yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat. Apakah itu pewahyuan, apakah itu hikmat, apakah itu sebuah kebenaran, apakah itu sebuah pengertian yang dalam, apakah itu sebuah hubungan dengan Tuhan. Itu saudara sangat dipengaruhi oleh pengelolaan saudara dan saya dalam hal keuangan. Jadi, kalau ada di antara saudara yang menyaksikan ini kondisi keuangannya lagi nggak sehat, Anda butuh detox keuangan. Dan detox ini tidak bisa cuma dilakukan sekali, tapi perlu dilakukan rutin dan penuh komitmen. Baru Anda bisa melihat keuanganmu menjadi lebih baik. Nah, saya melihat apa aja racun yang ada di dalam keuangan kebanyakan orang, termasuk orang Kristen, sehingga menjadi keracunan. Apa aja? Racun apa? Yang pertama menurut saya, racun keinginan. Kita itu kepingin apa aja kita mau. Apalagi di sosial media. Oh, kita lihat teman kita punya ini, kita kepingin. Keinginan, bukan kebutuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 14, firman Tuhan berkata, tiap orang itu dicobai. Itu karena keinginannya sendiri.
diseret, dipikat oleh keinginannya. Karena kita punya keinginan. Paulus bilang dalam Filipi 4 ayat 19, dia bilang gini, Allahku memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Yang kita butuhkan minuman, tapi bukan suatu minuman yang mewah. Yang dibutuhkan adalah baju, tapi bukan baju yang mewah, yang bermerek, itu keinginan. Tapi baju yang keseharian, itu adalah kebutuhan, betul. Jadi ini racun-racun yang perlu Anda ketahui. Yang pertama racun keinginan. Yang kedua, racun kemalasan. Racun ketidakdisiplinan. Makanya dalam Amsal 6 ayat 10 sampai 11, kalau Anda baca, ini ayat menarik banget, saudara. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ini namanya kaum rebahan nih, saudara. Maka datanglah kemiskinan, kata dia gitu. Yang datang apa? Kemiskinan. Gitu, seperti seorang penyerbu. Wow, kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi yang ada kekurangan, kemiskinan. Makanya jangan heran, malas itu adalah racun yang kedua. Malas, tidak disiplin. Yang ketiga, racun ketiga, boros. Pemborosan. Makanya dalam Amsal 21 ayat 20 bilang apa? Harta yang indah dan minyak itu ada di kediaman orang bijak. Saudara, di masa itu, saudara, di zaman itu, saudara, salah satu yang penting itu minyak, saudara. Untuk pelita, untuk supaya bisa terang. Iya kan? Tapi orang yang bebal katanya memboroskan. Jadi ini racun, saudara. Orang yang pemborosan itu termasuk bebal. Yang keempat menurut saya FOMO. Tahu FOMO kan? Fear of missing out. Jadi kepengen ikut tren gitu lah. Kita mau apa yang ikut tren ada. Nah di Kisah Rasul 17 ayat 21 menarik, saudara. Ada orang-orang Athena di sana, saudara. Dan orang-orang asing di situ, saudara. Nggak punya waktu yang lain kecuali hal-hal yang baru, kepengen tahu, mendengar yang baru apa, pengajaran baru apa, suatu teori yang baru apa, selalu yang baru. FOMO itu adalah orang yang kepengen ngikutin tren yang baru. Sebenarnya nggak perlu, tapi kita terjebak di situ. Akhirnya apa? Keuangan kita babak belur. Atau yang kelima, saudara, racun yang kelima adalah racun hidup gaya. Hidup gaya sebagai gaya hidup, gitu. Ya, nah ini yang namanya pengen gaya. Sementara saudara Yohanes Pembaptis dalam Lukas 3 ayat 14 menasehati para prajurit bilang begini. Dia waktu prajurit tanya apa yang harus kami perbuat. Yohanes Pembaptis bilang jangan merampas, jangan memeras, kata dia. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Tuh. Dia berkata jangan punya hidup gaya karena nggak punya duit, nyolong atau meres orang gitu. Gitu ya, merampas, jangan. Jadi cukupkan dengan gajimu. Menarik, saudara, Yohanes Pembaptis bilang begitu. Atau yang keenam, racun keenam adalah ingin cepat kaya. Oh, banyak ini kejadian, saudara, orang ingin cepat kaya. Amsal bilang apa? Amsal 28 ayat 20. Amsal berkata bahwa orang yang bisa dipercaya, dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat kaya, tidak luput dari hukuman. Keinginan kita cepat kaya, karena kita kepengen memenuhi semua keinginan kita. Gaya hidup kita yang saya sebutkan tadi. Sehingga racun-racun itu menumpuk dalam keuangan seseorang. Be careful, hati-hati. Kita harus belajar untuk bisa merasa cukup. Ibadah disertai dengan rasa cukup. Besar keuntungannya. Itu yang Paulus katakan. Nah sekarang kita akan masuk ya di bagian terakhir. Bagaimana proses detox keuangan. Kalau kita sudah keracunan. Keuangan kita sudah keracunan, saudara. Waduh, gali lobang, tutup lobang, bayar kartu kredit satu dengan menggesek kartu kredit yang berikutnya dan seterusnya. Kalau keadaannya udah kayak gitu, lakukan detox sekarang juga. Nah, saudara, yang pertama prosesnya, Anda harus tahu dulu tujuan uang itu apa. Mesti ngerti sebelum Anda detox. Apa fungsi uang? Apa tujuan uang? Uang itu cuma alat tukar. Uang itu adalah alat transaksi jual beli barang dan jasa. Sebenarnya itu, saudara. Uang itu hanya ukuran nilai dari sebuah barang atau jasa. Sebuah barang misalnya, ini berharga. Iya, berharganya berapa? Nah, ditentukanlah berapa rupiahnya. Itu sebenarnya itu, saudara. Uang itu nggak menentukan nilai seseorang atau keberhasilan seseorang. Saudara dan saya tidak ditentukan oleh nilai uang. Barang boleh, berapa rupiahnya. Gitu loh. Jasa boleh, berapa biayanya, berapa rupiahnya. Tapi orang enggak. Orang itu justru diukur dari apa yang dia perbuat buat komunitasnya. Bagaimana dia berdampak, bagaimana dia berkarya. Ukurannya di situ, saudara. Amin.
Nah, yang pertama jadi kita harus tahu dulu ya, tujuan uang itu apa, fungsinya uang apa. Supaya kita nggak ngumpulin uang ternyata nggak ngerti tujuannya salah, saudara. Yang kedua, seperti detox pada umumnya, jalani puasa keuangan. Puasa, coba bilang puasa, yes. Hentikan belanja. Kalau yang hobi belanja nih, udah tahu keracunan, udah jangan diterusin belanjanya. Stop untuk beberapa saat. Terutama untuk barang-barang konsumtif tuh. Nah, celakanya saudara, kita nggak pergi sih ke mall secara onsite, tapi online. Sama aja, berhenti. Mau online, mau onsite, berhenti aja. Kalau Anda mau detox, keuangan mau jadi sehat. Jangan lihat-lihat toko. Jangan lihat-lihat yang namanya makanan, promo. Sekarang nih repotnya saudara, di reel, di gadget itu, makanan, pakaian, belanja itu ada. Hentikan, stop, langsung scroll, langsung swipe gitu. Jangan dilihat. Kenapa? Karena kalau Anda lagi puasa, itu jangan dilihat, berhenti. Percayalah puasa itu penting. Puasa keuangan maksud saya, kalau mau detox. Yang ketiga, proses detox yang ketiga. Lakukan diet setelah puasa, selesai diet. Diet keuanganmu secara rutin, konsisten. Apa? Semua transaksi harus dicatat. Jangan sampai Anda nggak tahu berapa pengeluarannya, berapa penerimaannya. Belajar disiplin dalam mengelola uang. Tahu berapa masuk, berapa keluar. Pengeluaran Anda harus catat sehingga Anda bisa kendalikan. Salah satu cara mengendalikan pengeluaran adalah mengendalikan diri. Anda nggak mungkin bisa mengendalikan keuangan pengeluaran kalau Anda nggak bisa kendalikan diri. Percuma. Walaupun Anda mau belajar mengendalikan pengeluaran, tapi sering-sering ke mall, lihat-lihat katalog, ya nggak bisa. Diet, coba bilang diet. Anda pernah ikut diet nggak? Ya, saya pernah ikut diet, saudara. Jadi ada masa-masa harus puasa, setelah itu harus diet. Lakukan diet sampai akhirnya menjadi gaya hidup baru. Nanti kalau Anda sudah melakukan puasa, keuangan, diet, keuangan, Anda akan melihat cara hidupmu dalam mengelola uang beda loh. Sehat pasti, sehat, yakin saya. Pulih keuangan kita. Amen? Nah berikutnya saudara, hal yang keempat yang Anda perlu perhatikan, saudara, proses berikutnya. Jalankan prinsip keuangan yang sehat. Setelah diet, lanjutkan cara hidupnya yang sehat dalam keuangan. Kembalikan milik Tuhan. Jangan dipakai semua. Persepuluhan itu milik Tuhan. Kembalikan kepada rumah Tuhan. Pastikan Anda harus sisihkan 10% karena itu bukan milikmu. Saya nggak punya waktu untuk membahas itu, tapi paling tidak ini prinsip. Sisihkan juga uang untuk bisa ditabung. Kalau Anda sudah bisa puasa, bisa diet, saya yakin Anda punya dana lebih. Karena sekarang Anda tidak jadi boros. Nah kalau kebetulan Anda punya hutang, dana-dana yang lebih ini, saudara yang Anda stop tidak belanja lagi, bayar utang. Bayar utang. Saya menganjurkan itu. Ada orang bertanya sama saya, uang kalau saya sudah ada mending saya bayar utang atau saya investasi? Kalau saya bayar utang. Kenapa? Investasi Anda nggak pernah tahu hasilnya kayak apa. Walaupun Anda pelajari, bisa saja suatu hari dia berubah, suatu hari dia jadi rugi dan sebagainya. Untuk sementara Anda masih ada tanggungan hutang bayar. Oke? So, saya percaya. Biarlah detox keuangan ini menolong saudara untuk kembali keuanganmu menjadi sehat. Haleluya. Praise the Lord.